Kenapa Undang-Undang Penyiaran layak ditolak? Saya akan jelaskan beberapa alasannya berdasarkan RUU yang sudah disebarkan. Tidak hanya mengekang kebebasan pers dengan cara melarang jurnalisme investigasi, tetapi ini juga akan berimbas ke depannya kepada konten kreator. Alasan pertama yaitu terjadi perubahan definisi penyiaran. Yang semula diartikan hanya dapat diterima secara serentak dan bersamaan, kemudian berubah definisi menjadi dapat diterima secara bersamaan dan atau dapat diakses kembali. Tambah lagi, Undang-Undang Penyiaran 2002 hanya mengatur lembaga penyiaran, sedangkan revisi Undang-Undang Penyiaran versi Maret 2024 menambahkan subjek hukum baru yaitu platform digital penyiaran. Menurut Wisnu Prasetyo Utomo, dosen ilmu komunikasi UGM, dengan diperluasnya definisi penyiaran itu ada potensi ancaman terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di platform digital, terutama dengan banyaknya media alternatif baru yang bermunculan. Bahkan akademisi UGM ini juga mencemaskan aturan ini bisa menargetkan semua jenis konten yang dibuat oleh pengguna platform digital yang pada akhirnya dapat menghambat kebebasan berekspresi publik. Alasan kedua, kenapa RUU penyiaran ini harus ditolak, karena di dalamnya terdapat larangan penayangan jurnalisme investigasi. Larangan ini terdapat dalam pasal 50B ayat 2C mengenai standar isi siaran atau SIS, yang pada huruf ini secara spesifik melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasalnya, larangan penayangan konten jurnalisme investigasi tentu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pers yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran dan pelarangan penyiaran. Yang jelas, pasti dampak lainnya larangan tersebut akan membungkam kemerdekaan pers. Jadi, ke depan kawan-kawan tidak akan bisa melihat konten seperti ini. Kondisi itu membuat Aliansi Jurnalis Independen menolak draft revisi Undang-Undang Penyiaran versi Maret 2024. Ini minta DPR menangguhkan hingga periode mendatang. Ketua Umum Haji Indonesia Nani Afrida juga meminta proses pembahasan legislasi ini melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat. Nani, kami melihat rencana untuk menegasikan jurnalisme investigasi itu benar-benar di luar nalar. Padahal jurnalisme investigasi adalah strata tertinggi dalam jurnalistik. Karya jurnalisme investigasilah yang kadang-kadang membantu aparat keamanan mendapatkan informasi. Jadi saya garis bawahi, sekali lagi, tidak hanya mengancam jurnalis, RUU penyiaran ini juga akan berdampak kepada semua karya yang terdapat di platform digital, termasuk yang sedang kita nikmati sekarang. Sudah selayaknya kita bersama-sama saling merangkul untuk menolak undang-undang penyiaran ini agar kebebasan berekspresi kita tidak dikekang. Jika Anda sependapat dengan kami, silahkan klik link di bio saya atau di bawah ini untuk menolak RUU penyiaran melalui kanal Remote TV. Dan jangan lupa sebarkan informasi ini dengan hashtag tolak RUU penyiaran.